dan wakil bupati Pasaman tidak ditetapkan hadir di bawah ini. Hadirin silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bupati Pasaman dan Wakil Bupati Pasaman, yang sangat kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Kebidaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang sangat kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengukuhan Asosiasi Pembulu Republik Indonesia Cabang Kabupaten Pasaman periode 2021 sampai dengan 2025 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pasaman hari ini, Selasa 21 September 2021 atau bertepatan dengan 13 Safar 1443 Hijriah dimulai. Mengawali acara kita ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Misrawati Sarjana Agama Penduduk Agama Islam Fungsional Kecamatan Lubuk Sikabi. Disilakan.
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan penuh kerendahan hati kami mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini, dan Engkau pula lah yang mengatur segala-galanya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon, curahkanlah kasih sayang dan berkah-Mu kepada kami dalam rangka pengukuhan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Pasaman. Ya Allah, Ya Hafizu Ya Nasir, tanpa penjagaan dan pertolongan-Mu ya Rabb, langkah-langkah kami ke depan sungguh tidak akan banyak punya makna. Kami mohon ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah agar dapat istiqomah dalam melaksanakan tugas mulia ini. Kami satukan cinta, kami wujudkan asa menuju keluarga Samara. Ya Allah yang Maha Pemurah, sungguh tak terhitung banyaknya nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Sementara rasa syukur kami selama ini mungkin baru sebatas kata di ujung lidah, belum mampu merasuk sepenuh hati. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah khilaf dan dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb, guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pengurus Wilayah Sumatera Barat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia nomor 08/SK-7 Romawi /2021 tentang pengesahan susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang disingkat dengan APRI, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, periode tahun 2021 sampai periode tahun 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, laporan tim formatur perihal usulan kepengurusan APRI cabang Kabupaten Pasaman. 2. Hasil musyawarah cabang Muscap APRI cabang Kabupaten Pasaman. 3. Berita acara pemilihan pengurus dan susunan organisasi APRI cabang Kabupaten Pasaman untuk periode tahun 2021 sampai 2025 memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat nama-nama dalam lampiran berikut sebagai pengurus cabang APRI Kabupaten Pasaman periode tahun 2021 sampai 2025. Kedua, selanjutnya dalam menjalankan organisasi pengurus cabang APRI Kabupaten Pasaman untuk selalu mentaati dan mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APRI,
serta kode etik profesi penghulu. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 12 Juli tahun 2025. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 Juli 2021. Pengurus wilayah Sumatera Barat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Ketua Umum Saiful Rijal SHG MA, Sekretaris Umum Samirul SHG MA MKOM, cap stempel tertanda tangani. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. 2. Ketua APRI Cabang Kabupaten Pasaman. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Wilayah APRI Provinsi Sumatera Barat nomor 8 garing SK TPW garing 7 Romawi garing 2021 tanggal 12 Juli tahun 2021. Susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Pembina Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Pengarah 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. 2. Kepala Seksi Dinas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Ketua Haji Muhsinin SHG. Sekretaris Marasende SSI. Bendahara Desvianto SHI. Seksi-seksi 1. Seksi Sosial, Humas dan Informasi Publik. Ketua Abdul Munir SHG. Anggota Dr. Andes Nazir Chan. Anggota Saifuddin Sinaga SHG. Sesi keanggotaan dan angka kredit. Ketua Asnul SHI. Anggota Safrizal SHI. 3. Sesi pendidikan dan pengembangan profesi penghulu. Ketua Indra Suharman SHI MAG. Anggota Kasman SHG. Anggota Patriwatan SHG. 4. Seksi Disiplin dan Etika Profesi. Ketua Mahal Samsudi SHI. Anggota Samsul Kia SHI. 5. Seksi Hukum dan Advokasi. Ketua Alfian SHI. Anggota Abdul Halim SHG. Anggota Ahad SHI. 6. Seksi Kajian Hukum Islam dan Karya Ilmiah. Ketua Zakaria SHG. Anggota Sayyidi SHG. Anggota Safrizal Nasution SHI. Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 Juli 2021. Pengurus Wilayah Sumatera Barat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Ketua Umum Saiful Rijal SHG MA, Sekretaris Umum Samirul SHG MA MKOM, cap stempel tertanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Pasaman 2021-2025? Bersedia. Apakah saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi penghulu serta mematuhi kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi? Baik. Bismillah.
dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada hari ini Selasa tanggal 21 September 2021. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dengan ini resmi mengukuhkan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Pasaman untuk masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2025. Berdasarkan surat keputusan dari pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI nomor 2-2-7-PW-7-2021 tertanggal 21 Juli 2021 tentang pengesahan susunan pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Kabupaten Pasaman masa bakti 2021-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Bertanda Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Dr. Andes Haji Usman Yasin. Terima kasih. Hadirin sahabat Tuhan, kepada Bapak Tuan Anto untuk tetap di tempat dan kepada pengurus kembali ke depan. Kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Kementerian Agama, Bapak Sekda, Bapak Kakanwil, Bapak Kepala Kantor untuk kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, hari ini dihadiri oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pimpinan Islam dan Pimpinan Syariah, Zakat dan Wakaf. Kemudian yang kami banggakan dan kita banggakan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini langsung dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Haji Beni Utama bersama Pak Wakil Bupati, Bapak Satar AS. Kemudian yang kita hormati Ketua Pengadilan Agama Bapak Ahmad Subrudin, alhamdulillah langsung dari Pak Ketua. Dan yang kita hormati Pak Sekda, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pejabat struktural di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Kabupaten Pasaman, dan seluruh pejabat fungsional serta kepala madrasah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, pengawas dan penghulu fungsional. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena begitu terharunya kita pada hari ini dalam suasana yang begitu akrab dan nikmat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di ruang aula kantor Bupati Pasaman yang megah ini. Tentunya ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu sewajarnya kita sampaikan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di
kita iringi doa kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak kami, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, mungkin ini sejarah dalam prosesi acara di Kementerian Agama yang langsung dihadiri oleh 3 pejabat penting di pemerintah Kabupaten Pasaman. Biasanya Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati itu kalau sudah hadir satu biasanya nggak mau lagi hadir yang satu lagi. Atau Pak Wakil yang hadir, Pak Bupati nggak hadir. Tapi inilah Bapak dan Ibu bahkan langsung pastikan sebagai administrator tertinggi di pemerintahan Kabupaten Pasaman ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama pertama menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di ranah Pasaman Seyu ini. Undang kami, walaupun seyogianya kegiatan kita ini akan kita laksanakan pada tanggal 18 September yang lalu, tapi ini adalah keinginan Pak Bupati. Pak Bupati waktu itu beliau berangkat ke Jakarta, ada keperluan dinas beliau, tapi harapan beliau kalau bisa ada kita mundur dengan harapan beliau bisa hadir langsung. Alhamdulillah, Allah kabulkan itu semua. Beliau selamat sampai ke ranah Pasaman kita ini dan langsung menghadiri acara ini. Kemudian yang kedua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati serta Pak Kanwil, hari ini kita melaksanakan kegiatan APRI. Kegiatan APRI tentunya ini merupakan sebuah amanah dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Kemenpan RP nomor 9 tahun 2019 bahwa jabatan fungsional harus memiliki satu organisasi profesi. Organisasi profesi mempunyai tugas menyusun kode etik dan perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Setiap penghulu harus mengetahui tujuan akhirnya apa, yaitu membina dan mengembangkan potensi dan kompetensi profesi kepenghuluan secara profesional. Penghulu harus menguasai knowledge dan mempunyai skill, dan juga harus mampu membina dan mengembangkan moralitas. Dengan adanya APRI yang hari ini telah kita lakukan, maka keberadaan penghulu lebih dilindungi dan dapat menjalankan hak-hak dan kewajiban profesinya dengan aman dan terlindungi. Menurut Kemenpan di atas bahwa jabatan profesional penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah dan rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Saya yakin dan percaya semua penghulu kita sudah mengetahui dan mempelajari Kemenpan RB itu, yaitu termaktub dalam nomor 9 tahun 2019. Oleh sebab itu tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan kepada pengurus yang baru dikukuhkan selamat atas pengukuhan APRI ini yang merupakan sebuah amanah dari pemerintah sehingga bisa dilaksanakan tugas dan kewajiban Bapak-bapak penghulu ini dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun catatan penting dalam Kemenpan itu bahwasanya tugas penghulu itu bukan hanya sekedar menikahkan atau menunjukkan seseorang mempelai laki-laki dan mempelai wanita, tapi yang paling penting di dalam Kemenpan itu dijelaskan tugas penghulu itu termasuk bimbingan masyarakat Islam. Bagaimana menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di dalam maks APRI tadi untuk menciptakan keluarga samaran, tentu itu melalui proses. Makanya oleh sebab itu mindset yang selama ini penghulu hanya
berwawasan dan mau bekerja berkaitan dengan NR, tidak mau bekerja dalam hal yang lain, termasuk masalah haji, termasuk masalah zakat, pokoknya yang menjadi tugas bimbingan masyarakat Islam itu yang dikoordinir langsung oleh Ures Dinsa di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kita berharap penghulu Pasaman ini akan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amanah ini adalah cukup berat kepada ibu semuanya karena membantu tugas-tugas pemerintah di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, bil khususnya kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kakanwil yang kami hormati, inilah sedikit secara ringkas, nanti mungkin Pak Kanwil akan menyampaikan lebih dalam lagi tentang apa ini, tapi yang jelas dia merupakan amanah dari peraturan pemerintah. Setiap jabatan provinsi itu harus ada organisasi yang menaunginya. Mudah-mudahan ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Kanwil kami laporkan, kita barusan menyaksikan penandatanganan dan serah terima aset pemerintah daerah, dan ini sangat luar biasa, sekaligus 6 lokasi di KUA aset pemerintah daerah diberikan cuma-cuma kepada Kementerian Agama. Yang sebelumnya ini sudah ada Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu PLUT, itu di Tanjung Priok, itu sudah juga ada, berarti ada 7 dalam waktu dekat ini yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dan ini Bapak dan Ibu, saya tidak memuji, tidak, benar ini keikhlasan. Saya saja dengan kedatangan beliau berdua ini sudah penghargaan yang tinggi bagi kita Kementerian Agama. Begitu beliau tidak membedakan antara OPD dengan Kementerian Agama, karena bapak-bapak kita ini meyakini dan tahu persis tusi Kementerian adalah membantu pemerintah daerah di bidang keagamaan. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan dan berikan oleh pemerintah daerah kepada kita, mudah-mudahan ini akan segera kita bangun di hadapan Pak Kanwil hari ini, langsung juga sebagai tim teknis di provinsi berkaitan dengan dana SPSN pembangunan KUA yang tahun ini ada di Kecamatan Panti. Mudah-mudahan pada besok kami berharap ini bisa lebih banyak diberikan SPSN di Kabupaten Pasaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian kita Kementerian Agama tidak mampu berbuat apa-apa karena sesuai dengan ketentuannya pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kementerian Agama itu, baik di madrasah maupun di KUA maupun di Kementerian Agama, itu dana pembangunannya hanya yang diberikan dibantu oleh pemerintah pusat berbentuk fisik. Untuk lokasi dan pengadaannya itu memang diharapkan hibah masyarakat dan hibah pemerintah. Alhamdulillah melalui Bupati juga seminggu yang lalu saya langsung oleh Wali Negara kemudian Pak Bupati, masyarakatnya di daerah Biduk mau menyerahkan juga tanah masyarakatnya untuk kantor KUA Kecamatan. Karena Kecamatan Bojong itu tidak bisa lagi berada di kumpulan itu di tebing dan pinjurang, itu tidak mungkin lagi akan ada pengembangan. Maka oleh sebab itu alternatifnya adalah kita mencarikan lahan. Alhamdulillah masyarakatnya insya Allah kami akan tidak lanjuti nanti berkaitan dengan hibah tanah dari masyarakat. Wali Nagari menyampaikan barang ketujuh dan kemenak kami siap untuk memberikan. Tapi kalau terlalu banyak nanti juga kita tidak bisa sanggup membangun, tentu membazir. Insya Allah kita akan terima nanti mungkin sekitar 600-an atau 500 meter persegi. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kemudian kami juga menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini, bukan hanya sekedar diberikan tanah hari ini, sebenarnya kita menyampaikan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Pak Sekda dan pemerintah Kabupaten Pasaman umumnya melalui perangkat beliau. Selama ini sinergisitas antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah ini cukup berjalan dengan baik di Pasaman. Yang ini merupakan sebuah modal besar bagi kita untuk menciptakan Pasaman yang bermartabat. Bermartabat kalau madrasah, kalau di kita Pasaman berkualitas dan bermartabat.
Nah, ini merupakan visi dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita hari ini, Pak Beni dan Pak Sabar. Tentunya kami berharap kepada seluruh aparatur sipil negara, baik itu yang PNS maupun non PNS, baik itu yang penghulu maupun guru, penyuluh, PNS maupun non PNS, mari sama-sama kita bantu, kita mendukung program-program pemerintah, baik itu secara umum maupun bil khususnya di pelaksana. Karena visi-visi yang disampaikan oleh Bapak kita berdua ini untuk periode beliau ini sangat luar biasa. Yang pertama itu peningkatan impact. Nah, tentu peningkatan impact tidak terlepas dari kita Kementerian Agama memberikan, termasuk yang di madrasah. Alhamdulillah saya mendapat informasi di beberapa madrasah kita, Pak Kamil, juga sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah, mulai dari pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan, dan bahkan nagari. Itu seperti Mandua, Rawo, itu Mandua Pasaman, itu banyak itu yang dibantu oleh pemerintah daerah kita melalui nagari dan anggota dewan. Nah, tentunya ini merupakan sebuah bentuk dari kepedulian pemerintah daerah, dan kita Kementerian Agama itu harus mendukung itu dan mencapai apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentu nanti kami mohon kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahan kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagainya. Sekali lagi, Pak Bupati, tidak bisa kami menyebutkan membalasnya dengan apa, hanya piagam itu saya rasa tidak ada artinya, tapi itu adalah bentuk dari hati nurani kami warga Kementerian Agama merasakan rasa terharu dan terima kasih atas kepedulian pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Kementerian Agama, karena memang kita di Kementerian Agama melaksanakan tugas sebagian dari Bapak Bupati, yaitu untuk menciptakan generasi-generasi muda kita yang berakhlak mulia, beriman dan takwa, itu baik itu melalui kantor maupun madrasah dan pondok pesantren kita. Mudah-mudahan ke depan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa melaksanakan tugas-tugas beliau yang mulia ini sampai beliau Bupati dan Wakil Bupati. Demikian, ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, Bapak Haji Beni Islama SHMM, kemudian yang terhormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sabar AS SHGMSI, yang kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus Kaping, yang kita hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman serta seluruh pejabat yang hadir lengkap, ada Kasubag TU, ada Pak Asi, ada Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah, Bapak Pengawas, penyuluh, kemudian yang kita hormati Sekretaris Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Irwan, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua dan anggota APRI Kabupaten Pasaman yang baru dikukuhkan periode 2021-2025. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita bisa bertemu pada aula Bupati ini. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Pertama, izinkan kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Akanwil, Menteri Agama Provinsi Sumatera Barat, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, karena pada hari ini juga kedatangan tamu dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal Pusat untuk kegiatan besok malam bersama Gubernur di Muara Padang. Jadi tadi kami diamanahkan untuk mewakili Pak Akanwil. Kepada Pak Bupati, Pak Akanwil menyampaikan salam maaf atas ketidakhadiran beliau dalam kesempatan ini. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman semua, para penghulu dan kawan-kawan dari Kementerian Agama sudah bisa menyaksikan hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita mengadakan acara dihadiri langsung oleh 3 pejabat utama Kabupaten Pasaman. Ada Pak Bupati, ada Pak Wakil, ada Pak Sekretaris dan juga Ketua Pengadilan. Maka ini adalah sebuah penghargaan dan penghormatan kepada kami Pak Bupati. Kami dari kantor wilayah sangat bangga dan berterima kasih atas bantuan dan fasilitasi dari Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati, karena betul kata Pak Kemenang tadi, kami sudah menghadiri pelantikan ini di 15 kabupaten kota. Hanya pada hari inilah 3 pejabat utama hadir lengkap. Tidak hanya hadir, tidak hanya menyediakan tempat, tapi malah menyerahkan aset untuk Kementerian Agama. Tidak hanya 1, tapi 6. Ini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri dan kita terima kasih betul nih Pak Bupati. Dan kami dari wilayah nanti akan sampaikan juga kepada Pak Direktur Pembinaan KUA Kementerian Agama Indonesia. Kami akan laporkan resmi Pak bahwa Bupati Pasaman memberikan langsung 6 lokasi, dan tentu kita juga berusaha agar kita usulkan untuk mendapatkan proyek SPSN untuk tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, juga apresiasi kami kepada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, karena kegiatan ini dihadiri dari semua seksi dan juga kepala madrasah. Tidak banyak juga Pak Bupati, pelantikan APRI dihadiri oleh semua pejabat Kemenang, karena ini Bimas Islam. Yang hadir cuma Bimas Islam saja, penghulu atau penyuluh. Tapi di Pasaman ini juga luar biasa, Kasubag, Kasih, kepala madrasah juga hadir. Ini juga sebuah apresiasi kami kepada Pak Kemenang dalam rangka memandu, memimpin dan memanage kawan-kawan di Pasaman. Dan tentu ini sebuah hal yang patut kita banggakan. Kemudian terkait dengan APRI, Pak Bupati dan hadirin kami hormati, betul kata Pak Kemenang tadi bahwa APRI adalah tuntutan dari undang-undang, tuntutan dari peraturan pemerintah nomor 11 2017 dan juga peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2020. Kenapa? Karena penghulu yang dulu jabatan struktural Bupati diupayakan menjadi pejabat fungsional dan sekarang sudah fungsional. Maka tuntutan dari undang-undang, semua pejabat fungsional wajib memiliki organisasi profesi. Nah, dulu ketika Bapak kepala KUA pejabat struktural, banyak sekali kelemahannya Bapak Bupati. Pertama, pangkatnya tidak bisa naik kecuali hanya sampai 3D. Padahal Pak kepala KUA ini akan berdampingan dengan camat. Sementara Pak Camat sudah 4A, sudah 4B, kepala KUA mentok hanya sampai 3D karena pejabat eselon 4. Maka upaya kita bersama-sama, termasuk kita di wilayah Sumatera Barat, sangat gencar menyuarakan agar diubah menjadi fungsional. Maka alhamdulillah sejak 2005 kemarin diperbarui Permenpan tahun 2019 yang terbaru, bahwa penghulu sudah menjadi pejabat fungsional
Dan tingkat jabatannya tidak hanya sampai 4A, 4B, 4C, malah bisa sampai 4E Pak Bupati. Coba apresiasi Pak Penghulu. Kalau dulu nggak ada penghulu yang sampai 4 aja nggak ada, kecuali S2. Rata-rata 3D. Sekarang sudah 4C, sudah berapa orang sudah 4C? 4A sudah banyak sekali. Ya. Nah, maka butuh lembaga sesuai dengan undang-undang membentuk organisasi profesi, yaitu APRI. Nah, maka melalui APRI ini yang tadi sudah dikukuhkan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Menteri Agama, kami mengharapkan beberapa hal. Yang pertama, agar Bapak-bapak ketua beserta anggota memang betul-betul menjadikan APRI ini sebagai wadah komunikasi dan kerjasama, wadah untuk sama-sama meningkatkan potensi, wawasan, kemampuan. Karena tuntutan dari undang-undang, tuntutan dinamika masyarakat menuntut kita juga berubah. Apakah pola pelayanan, ya, kemudian juga kemampuan IT, kemampuan pribadi kita dan sebagainya. Maka kami menghimbau kepada teman-teman APRI, Pak Musini dan kawan-kawan, mari kita ubah potensi pribadi bapak-bapak yang awalnya Superman menjadi potensi bersama, yaitu super team. Super team. Kenapa? Kami ingin sampaikan khusus pada penghulu bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 yang sudah Bapak-bapak ketahui, yang sudah kita sebar beberapa minggu yang lalu, untuk tahun 2022 kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan memang lebih selektif. Tidak bisa lagi seperti hari-hari yang lalu. Dengan angka kredit bisa naik pangkat, mulus. Dengan angka kredit bisa naik jabatan, mulus. Tahun 2022 ada 2 hal yang mesti dilalui untuk naik jabatan terutama. Yang pertama adalah lulus uji kompetensi. Yang kedua, formasinya memungkinkan. Apa maksudnya uji kompetensi? Kemampuan kita, kemampuan teknis kita. Bagaimana kefasihan baca Qur'annya, kefasihan akad nikahnya, kemampuan bahasa. Sekarang dituntut tidak hanya bahasa Indonesia, memandu akad nikah. Bapak sudah baca peraturannya, wajib juga menguasai bahasa Inggris minimal dan bahasa Arab. Nah, untuk bisa kompetensi yang seperti itu ya bersama-sama. Silakan lakukan kajian-kajian peningkatan kemampuan itu secara bergiliran tiap bulan. Datangkan guru, datangkan pelatih, lakukan pembinaannya supaya kita mampu nanti ketika naik jabatan kita bisa lulus uji kompetensi. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama mengamanahkan pendistribusian penghulu secara merata akan ditata dengan baik, sehingga tidak ada lagi penumpukan. Contoh, di satu kecamatan sesuai dengan peraturan menteri yang boleh ada cuma hanya 3 penghulu. Satu pertama, maksudnya jenjang jabatan ini, 1 penghulu muda, 1 penghulu madya. Nah, kalau ada bapak yang penghulu muda naik menjadi penghulu madya, kalau di sana sudah ada yang madya, bapak nggak bisa naik di situ. Cari kecamatan lain yang kosong madyanya. Kalau dari pertama ke muda, ternyata di sana mudanya sudah ada, bapak nggak bisa naik di situ. Cari kecamatan yang mudanya masih kosong. Itu namanya ketersediaan formasi. Kalau nggak mau pindah, ya berarti nggak bisa naik jabatan. Nah, supaya apa? Terjadi pemerataan penghulu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu kami hormati teman-teman APRI, maka ke depan mutlak kebersamaan bapak, ya, kemampuan harus diasah dan juga angka kreditnya tidak bisa lagi main-main. Lakukan peningkatan kemampuan secara bersama-sama. Nah, kemudian
Pak Bupati yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, terkait dengan organisasi profesi APRI baru lahir, ya. Nah, supaya bisa bahwa juga semu rendah tinggi, agak semu tinggi juga, maka Bapak harus belajar, ya, belajar bersama-sama di dengan organisasi yang lain. Kalau pengawas kan sudah ada organisasinya guru, ada PGRI-nya, ya. Kalau dokter ada ID-nya dan sebagainya. Bapak harus melebarkan sayap dan membangun kerjasama lintas sektoral sehingga masyarakat tahu, oh rupanya ada asosiasi penghulu. Jadi kami tidak mengharapkan berhenti hanya sampai dilantik saja. Ya, lakukan rapat kerja dengan segera. Susun program kerjanya. Kemudian cari sekretariat. Karena organisasi kalau nggak ada sekretariat, orang mau cari kemana? Jadi harus ada sekretariatnya, harus ada kepengurusannya. Tadi sudah dilantik. Kemudian juga badan hukumnya juga sudah ada. Minta nanti ke APRI wilayah. Kita share nanti yang di pusat. Juga harus punya sekretariat yang jelas, supaya orang tahu nanti ketika urusan administrasi. Termasuk juga harus didaftarkan. Karena berdasarkan undang-undang ormas harus didaftarkan di kantor Kesbangpol supaya terdaftar resmi ada APRI. Nah, dalam program kerja nanti, dalam rapat kerja nanti susunlah kegiatan-kegiatan untuk penguatan kompetensi atau layanan kemasyarakatan. Bangun kegiatan-kegiatan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, kami yakin karena ada Pak Bupati sekarang, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Sekda, apapun nanti program-program yang Bapak lakukan pasti pemerintah daerah akan mendukung. Ya, bantu pemerintah daerah, dan kami yakin nanti dan sudah dibuktikan Pak Bupati juga akan memberikan bantuan, apakah anggaran dan sebagainya atas nama organisasi. Nah, barangkali Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selagi penghormatan kami, terima kasih kami kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Sekda yang sudah memberikan bantuan yang luar biasa untuk kami di Kementerian Agama, khususnya di Pasaman. Selamat pada Pak Musinin dan kawan-kawan, silakan bekerja dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan, karena kita adalah organisasi profesi ASN. Tentu keberadaan kita tidak boleh lepas dari kontrol, pengawasan dan koordinasi dari pimpinan. Ya, sekali lagi tidak boleh lepas kontrol dari pimpinan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, beserta rombongan yang hadir. Dalam hal ini terdiri oleh para bagian bidang. Kembali salam hormat kami pada Pak Kanwil yang disampaikan. Belum juga sempat bertatap muka dengan beliau. Mungkin sekali waktu nanti Pak Wabu, saya atau Pak Wabu menanya dulu lah dengan Pak Kanwil. Kalau Pak Kanwil yang dulu saya kenal Pak Henry, itu saya wakil bupati pada era 2005. Beliau itu salah satu uang kasih dulu kalau saya salah. Uang di Skapi. Jadi saya kenal beliau. Kalau Pak Kanwil yang sekarang belum, jadi waktu saya berkenalan dengan dia yang hormati Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, juga serta jajaran sudah lengkap hadir ini para prajuritnya nih Pak, yang selalu solid dan kompak ini.
baik buruknya kehidupan beragama di Pasaman ini. Nah, ini beliau ini namanya. Kalau ingin jadi bupati, ya nanti harus dekat-dekat dengan orang. Saya kalau sempat jadi bupati 2 kali, akan dekat dengan beliau-beliau. Kemudian yang saya hormati Saudara Ketua APRI Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris yang hadir, Kepala KUA Penghulu Kabupaten Pasaman, sekaligus dari Ketua APRI Kabupaten Pasaman yang baru dikukuhkan kepengurusannya, Adinda Muksinin. Ini terlalu lama jadi KUA nih, Pak. Saya hormati dulu periode yang dulu, dia udah keluar. Ketemu lagi, jadi waktu saya nikahkan keponakan saya, waktu baru-baru COVID, siapa kuahnya? Muksinin. Kuahnya ada provinsi lo nggak ini, hanya kuahnya. Mau pindah dari pojok kami. Ini dapat pasti dipikir-pikirkan. Yang tidak boleh mati itu Pak Kabil, saya mewakili harapan. Iya, harapan itu tidak boleh mati. Jadi seluruh pegawai, pejabat kita ini harus ada harapannya. Ke depan itu dia mau kemana? Tapi tadi saya dengar sekarang sudah fungsional. Mudah-mudahan pangkatnya bisa naik semua sampai Pak C sama dengan Pak Sekda, Pak D. Saya terkejut cerita dengan kawan-kawan ini, cerita fungsional. Itu ada bidan kita, istrinya Pak Des cerita, Pak Sekda, 4C golongannya. Saya tidak tahu itu. Saya pikir bayangan saya dia masih 3C. Rupanya karena fungsional 4C ini. Jadi ini beruntunglah dengan perubahan pengalihan status ke fungsional ini. Ya kita bangga nanti kalau para penyuluh kita ini, para KUA kita ini nanti para penghulu ini golongannya itu sudah 4C, 4D. Kemudian Pak Bupati yang saya hormati, sebenarnya betul yang sampaikan beliau tadi, saya bisiknya dia. Urusan-urusan ini biasanya Pak Wabuk. Saya beri ruang kepada Pak Wabuk. Ya kan, Pak Wabuk sudah tua dia. Sering saya berbicara saya. Ya, Pak Wabuk saya minta hadir sebagai mewakili pemerintah daerah. Di hari ini jarang ini Bupati hadir, Wabuk hadir lo Sekda. Ini luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, memang misi-misi daerah itu penekanannya adalah kehidupan beragama. Kehidupan beragama ini tidak bisa ditawar-tawar. Sebenarnya dari dulu pun sehebat apapun sektor lain ditawari. Jadi saya sampaikan itu dalam berbagai kesempatan. Kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa, nah kalau ibaratnya Pak, karena sama dengan mobil tidak ada remnya, ini bahaya ini. Jadi kehidupan beragama itu hal yang sangat urgent penting. Jadi kalau ada daerah, pimpinan daerah yang mengabaikan, tidak mau berteman dengan kemenaknya, dengan jajarannya, itu keliru besar. Ya, jadi haruslah undang-undang. Karena domennya secara regulasi, Kemenak itu kan di bawah Kementerian Agama. Vertikal di daerah. Tapi itu sebenarnya bukan menghalangi kita. Sekali lagi bukan menghalangi kita untuk bisa bersinergi, ya, membangun daerah, membangun umat untuk mencapai kesejahteraan. Tidak ada.
pemerintah daerah boleh menghibahkan. Saya dulu dengan Pak Kemenak lama saya sampaikan, cobalah bikin program sinergikan dengan program pemerintah. Ya Pak Sekda, silakan. Ya yang judulnya kegiatan pemerintah, di dalamnya kawan-kawan dari Kemenak dan lain-lain. Kita sinergikan apa yang kira-kira harus kita lakukan. Nah ini barangkali yang jadi tidak ada alasan untuk tidak harus sinergi dengan Kemenak, tidak ada alasan untuk tidak berangkulan dengan jajaran. Saya pikir itu yang pokok poinnya. Kemudian Bapak Ketua Pengadilan Agama ya juga hadir pada pagi hari ini, luar biasa. Terima kasih. Beliau ini memang konsen ya di bidang, di samping memang tugas dan fungsinya di Pengadilan Agama yang tentu berhubungan dengan para penghulu-penghulu ini, ya. Karena penghulu ini kan mengurus pernikahan, kemudian juga rujuk, ya, dan seterusnya. Pasti ada kemitraan yang dekat dengan Pengadilan Agama. Kita bangga hari ini Ketua Pengadilan Agama kurang sama ya, orang terhati ya, semua sebagian besar tahu ya, jadi dia tahu betul bagaimana kehidupan kita di Kabupaten Pasaman, termasuk kehidupan beragama masyarakat kita. Pak Sekda yang saya hormati hadir secara khusus tadi menandatangani. Jadi sebenarnya kalau hibah menghibah itu Pak Kabir, itu yang punya aset Pemda ini semua, termasuk kantor bupati kita ini, itu Sekda yang punya, bukan bupati. Jadi beda-beda ada cerita. Kalau ada cerita hibah menghibah, itu ke Sekda. Nah itu Sekda. Jadi kalau yang kata-kata bupati itu sekarang bupati itu sekarang menghilang mangkuk saja. Tentunya itu di Sekda. Jadi kalau kata Sekda, iya, itu iya itu bupati aja di. Nah paling bupati nanya regulasinya lewat dua tuh Sekda. Payung hukumnya lihat tuh. Bupati kan bicara. Bupati itu hanya tatanan kebijakan saja. Secara administratur, keuangan, regulasi, aspek hukum dan seterusnya itu dikaji oleh Sekda. Nah jadi Pak jajaran Pak Kemenak, itu Pak Sekda lagi salam mau Pak Sekda. Mana Sekda? Iya. Gimana Pak Sekda? Nah, tapi Pak Sekda ada surat, kalau saya tidak salah, permohonan juga di luar yang tadi kan hibah dari aset tetap. Ini ada lagi kemarin surat yang salah saya untuk mobilitas dari Kemenak. Nah, sepeda motor kalau saya tahu. Nah, saya baca. Tapi memang kawan-kawan di Kemenak itu juga memahami bagaimana kondisi keuangan kita. Nah, Bapak sedang tadi bisa panggil lagi Pak Sekda, bahas kondisi keuangan Bapak Sekda. Sebenarnya lah, kecil Bapak Sekda lagi, saya panggil keuangan, panggil Sekda, panggil Bapak. Coba buka kawin Pemda Pasaman ke kantor. Bukan aku berkerja bukan kawin keliling di provinsi. Namun membangun pasamannya tentu tidak bisa hanya Pemda Pasaman. Perlu dukungan pemerintah provinsi, ya, perlu dukungan pemerintah pusat. Jadi 10 hari itu meninggalkan Pasaman, hampir ke provinsi masuk ke Jakarta. Itu melakukan komunikasi, ya, komunikasi dengan seluruh pihak yang kira-kira akan bisa membawa kue pembangunan Pasaman. Karena memang kondisi keuangan daerah itu kemampuannya juga sangat terbatas. Jadi kembali kepada proposal ada pengajuan itu tadi itu sepeda motor itu motor juga enak. Daerah-daerah terkecil ada 19 unit kalau saya tidak salah. Saya Pak Sekda anggarkan 10 unit dulu untuk 2000. Ini kalau pengarahkan rangkuk dari itu ya, rasa rangkuk kanonnya tuh. Tinggal yang berkuenya yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi bertahap ya Pak Sekda, ya Pak Prabowo.
pikirkan Pak Sekda, ya, biar ada ikatannya dengan kita. Jangan hibah, kita pinjam pakai aja. Kalau kita dulu ini tidak lupa dia. Pinjam pakainya sampai habis. Ya kan? Pinjam pakainya ke Kemenak sampai habis. Tidak perlu dikembalikan, tapi judulnya itu pinjam pakai. Dia benar ya bacanya ketika dia ada apa-apa. Supaya ada rasa bersama. Kalau dipakai Jonda dulu kan, ambil ikut. Kita harus sukseskan ini program pemerintah daerah. Kan itu yang terpikir. Pikir, jadi bertahap ada 19, jadi tahun 2022 10 dulu Pak Sekda. Ya, untuk jenis tipe-nya barangkali koordinasikanlah dengan Pak Kemenak apa kira-kira. Dalam pikir itu tentu tidak mungkin motor bebek ya, itu harus motor besar kan laki-laki di luar kan laki-laki. Jadi motornya motor agak gadang yang bisa digunakan untuk beda-beda agak berat. Ya, Pak Sekda ya, biarlah Pak senior, tapi kalau untuk kehidupan beragama tidak bisa ditolak-tolak, harus. Ya. Karena teorinya yang saya sampaikan tadi, ya kita tidak bisa memisahkan. Ya, apapun pembangunan sektor lain kan berulang-ulang saya sampaikan. Tidak hanya sekarang, dari dulu saya sampaikan. Ya kan? Nah, memang harus sektor agama ini tidak bisa kita. Apalagi kalau kita melihat tantangannya. Ya, tantangan kita sekarang itu luar biasa. Ya, kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Ya, kalau tidak kita antisipasi dengan nilai-nilai agama dalam diri generasi kita itu berbahaya sekali. Ini yang pro dari presiden yang tidak bisa kita semua dia tahu. Tidak bisa kita halangi. Ya Pak Ketua Pengadilan Agama kan ya semua tahu apa semua terbuka zaman sekarang. Yang bisa membentenginya kalau kita menanamkan nilai-nilai sesuai dengan ajaran agama kita. Kita tanamkan bahwa ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan budaya kita. Kan itu cuma yang bisa kita menjaga generasi dari kerusakan orang. Tidak bisa kita mencegahnya. Tidak usah diarahkan satelitnya tuh kembali ke sama. Tidak cocok juga gitu lah. Kan tidak bisa. Kan tidak bisa. Kemajuan teknologi dan IT segala macam itu kan tidak bisa. Ya, diputar arah ke situ lah tuh Karyau kan. Sama sama kan tidak cocok terus. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan itulah yang saya sampaikan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kepada generasi kita. Mulai dari sekarang, usia ini kalau perlu. Jadi peran penyuluh itu menurut saya itu sangat penting dan strategis. Sangat penting dan strategis. Apalagi dengan adanya sekarang ada asosiasi penghulu Republik Indonesia. Ya, tugas dan fungsinya ke depan itu semakin berat. Tugas dan fungsinya karena tantangannya itu sudah berbeda. Kalau dulu barangkali hanya mengurus nikah, kemudian rujuk, ya. Tapi ke depan tidak ada. Tantangan tugas penyuluh agama dan seterusnya itu sangat berat. Pemerintah pendidikan umum itu hanya memberikan pendidikan yang sifatnya juga umum. Ya barangkali pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Tapi yang kekosongan batin tadi, siapa yang mengisi? Kalau bukan melalui penyuluh agama. Lepas ini disuruh ada tentu dari sini. Kalau bukan ular, kalau itu jadi kualat. Iya Pak, dia kan Pak Sekda
kita ya. Jadi kuala mau masalah orang sini, masalah apa-apa. Tapi bagaimana mengelola pemerintahan? Aku pakai ini tahu. Karena pemerintahan yang efektif, yang efisien, ya ramping kayak fungsinya juga masih dakwah itu pemerintahan. Tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai pada umat kita dengan sesuai dengan tantangan yang ada? Saya pikir kawan-kawan di Kemenang. Ya, Pemda kita membuka diri apa program yang bisa ya kita lakukan, kita sinergikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang di depan. Semakin hari ini semakin berat. Pengaruh global dan seterusnya itu ya tidak semuanya positif. Kalau kita titik dari sisi agama, dari segi etika, moral dan budaya, dan kita tidak bisa menghambat. Saya ulangi lagi, kita tidak bisa menghambat kemajuan itu. Perkembangan zaman itu tidak bisa kita hambat. Yang bisa kita lakukan bagaimana secara lebih dini kita bisa menanamkan nilai-nilai itu pada generasi kita. Nah inilah peran saya pikir ke depan tantangan kita akan depan. Saudara-saudara sekalian, Pak Kamil, Pak Menak, kawan-kawan sekalian, Pemda tidak pernah membedakan sekolah umum yang di bawah naungan pemerintah daerah, ini lingkungan Kemenak, tidak pernah dari dulu. Nah, tahun ini Pak Kamil juga kami melakukan program pendidikan gratis kembali. Ya, ini sebenarnya program yang sudah lama, 12 tahun. Iman dan Sanamiah ini termasuk yang digratiskan oleh pemerintah. Sama perlakuannya dengan sekolah umum. Nah, itu tidak sekitar di itu sampai balik miliaran dan selama sini. Bukan karena pasangan kaya, bukan karena kita banyak uang, pasangannya miskin kok. Tapi bagi untuk hal-hal yang seperti itu, untuk pendidikan, mempersiapkan generasi pasangan ke depan yang lebih baik, ya itu tidak mahal dan tidak dirasakan mahal oleh pemerintah. Itulah bentuk komitmen ya pemerintahan Benita Masalah didukung oleh Pak Sekda. Pak Sekda saya kayaknya setuju saya Pak Beti. Setuju dia. Ada nanti saya panggil tadi. Kalau Pak Sekda saya panggil kan 3 itu Pak Beda, keuangan, Sekda. Coba cari dua Pak kondisi keuangan daerah. Kita punya program unggulan pendidikan gratis 2 tahun. Kemudian BPJS, artinya bagi kita tidak ada satupun rakyat Pasaman yang sakit tidak bisa berobat. Itu prinsip kita. Negara, pemerintah harus adil. Jadi visual tidak boleh itu mesinnya yang sakit tidak boleh duit bersama tidak ada Pemda yang itu sampai 20 miliar. Ya kan ada. Nah ini Pak Ketua Pengadilan Agama dengan Allah juga 40 miliar bukan karena kita kaya. Sekali lagi bukan karena kita kaya, ya kan? Bukan karena kita kaya, tapi itulah bentuk komitmen kita. Bagi kita, bagi saya, sahabat, kita, pemerintah daerah sama. Kalau kita bercerita, ya, atau berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, semua pemerintah pasti itu yang ada. Muaranya dari seluruh program visi di ujung-ujungnya kesejahteraan. Tapi untuk mewujudkan kesejahteraan itu tentu tidak semudah barangkali itu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga kesejahteraan itu masih panjang, masih lama seperti saya. Antara lain sumber daya manusia kita yang rendah. Jadi petani itu petani bodoh. Kalau kita tanya tinggal oleh kabun pinang, hektar, coklat 2 hektar. Sudah itu dunia 2 hektar. Kok di hektar itu langsung banget.
nah, kalau boleh umum dalam. Ya nah, sekarang kita tanya, berapa luas itu tak bayar hektar bukan? Lupa di hektar tadi itu langsung sehingga ada yang berhasil. Ya, pinang tidak berbuah, coklatnya yang kena lebih buah tidak berbuah, tidak kena matahari, busuk buah. Belum lagi teknologi, tidak dikuasai sama sekali. Ya kan? Tidak waktu memupuk itu petani itu tidak harus teliti. Memupuk itu harus tepat waktu, tepat dosis. Itu perlu pendidikan, perlu sekolah. Itulah pentingnya sekolah. Kami dengan Pak Sekda, Pak Bukit, eranya bersama itu harus bersekolah. Kalau dia menjadi petani itu pendidikan. Yang tahu teknologi petani. Kan ini sini lah. Kalau tidak sekolah di sini tidak matahari dia tadi. Hari-hari lah makan, itu dua makan. Dia hukum uriah, itu sigara. Uriah itu panas. Belum lagi membuat. Dia tidak dididik. Itu persoalannya. Itu persoalan. Itu perlu pendidikan. Jadi karena kesejahteraan itu masih ada. SDM kita yang masih rendah, infrastruktur kita, jam itu ke Bapak Unggul, Pak Unggul Selatan. Saya namanya Pak Unggul siapa? Pak Unggul Selatan. Inilah pokok Unggul Sawah kan, kita ada bangga. Kan ada pokok mereka baik. Ya, itu jauh dari kesehatan. Karena infrastrukturnya pasti gagal di sini. Apapun yang dijual dari hasil dunia pasti harganya murah dibandingkan itu. Kok gatah lah, kok gambir lah, apa saja. Kalau yang padi pasti mahal, karena biaya transportnya mahal. Tapi jauh dari kesehatan, apalagi di sini aman, petang kumpul sana, ya jauh dari kesehatan. Ini banyak faktor yang membuat lambatnya kesejahteraan Indonesia. Dalam kondisi yang seperti itu, jadi kita pemerintah, saya, Pak Abu, Pak Sekda, sama-sama kawan-kawan, ya. Bagaimana kita mengurangi beban misalnya? Kalau kita cerita kesejahteraan itu masih lama itu karena masih banyak proses yang harus kita lalui. Meningkatkan SDM, membangun infrastruktur, beri yang bagus dan seterusnya. Ini masih berproses panjang. Dalam kondisi yang seperti itu, menurut hemat saya dan kawan-kawan, ya beban rakyat yang harus kita lalui. Apa yang menjadi beban bagi rakyat untuk menuju kesejahteraan ini? Sekolah mahal. Ya kalau satu ribu diminta uang CP, makan hilang sekolahnya. Ayah itu tidak sekolah, makannya bayarnya. Ini gitu kan? Wah, ayah itu yang luar dari sekolah. Wah, gak ada kali, makan juga kali. Itu tuh pikirnya. Sekali dia mendapat tantangan harus membayar dalam sekolah. Nah itu bebaskan, gratiskan. Supaya tidak dirasakan berat oleh masyarakat. Untuk melahirkan sumber daya manusia kita. Yang kedua korupsi, sakit. Kalau sakit tidak boleh BPJS. Yang salah mengkonak tergolong keluarga miskin dia karena bertabik bersawah bersama di garapnya. Jika bawa segal, kalau ketua PA yang dilarang bermain, namanya tabik di negara sawah. Sekarang dia sakit, ya, tidak masuk dalam program BPJS. Kalau tidak menjual maka yang dulunya tidak miskin, dia akan kelas menjadi keluarga miskin. Itu yang harus diamankan oleh negara. Diamankan oleh negara. Nah, jadi ulang dia, ya kan? Harus diamankan supaya yang miskin kita angkat supaya tidak miskin, yang sudah tidak miskin harus kita pertahankan dia. Jangan turun kelas dia menjadi keluarga miskin. Nanti beban daerah itu akan semakin berat. Dari sisi agama juga begitu, ya kemiskinan itu akan dekat dengan kehukuman. Kan gitu. Nah, itu kan.
pikir peran Kementerian Agama dan jalannya, apalagi hari ini asosiasi penghulu Republik Indonesia ini baru saja kita bukukan, kiranya untuk dapat wadah ini bisa digunakan sebagai ajang ya untuk diskusi. Jadi saya sampaikan tantangan tugas itu akan menambah. Sekarang ada lagi perkawinan usia dini ini yang juga harus dia dihentikan, di stop dengan memberikan pemahaman itu. Karena perkawinan usia dini itu di samping di undang-undang tidak digunakan, ini juga berakibat buruk pada pasangan-pasangan yang seperti itu. Hingga nanti di pengadilan agama akan sangat banyak orang yang bercerai karena mau tidak siap, ya, secara ekonomi, secara psikologi, dan ini banyak sekali. Jadi saya minta forum ini digunakan untuk acara diskusi, ya, teruslah bekerja dengan ikhlas, dengan suatu niat. Kita ingin masyarakat kita bisa memahami bagaimana hidup dalam kaidah norma agama yang benar. Saya pikir itu yang tadi Pak Kemenak akan dia sudah menyampaikan banyak mengenai tugas. Saya hanya mengingatkan saja kembali. Saya pikir kawan-kawan semua adalah orang-orang yang sangat paham apa yang harus dikerjakan ke depan. Jadi tadi Bapak Bu, apa yang saya kalau ada calon bupati nanti yang tidak dekat dengan lingkungan itu permulaan. Apalagi calon DPR RI surau ke surau, bayangkan surau 20.000 nak kasih sana itu agak-agak ya, barangkali terima kasih, selamat kawan-kawan yang baru dibukukan, selamat bekerja, minta maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin yang berbahagia. Maka berakhirlah rangkaian acara penghubungan Asosiasi Penghulu Indonesia cabang Program Sabah pada hari ini. Saya sudah berdoa dan maaf bila kita bisa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama api sejahtera, kami berjalan menjaga iman dan takwa. Jadikan cinta mulia yang pangan kita semua. Kami satukan cinta kami, wujudkan rasa keluarga Samara. Kami satukan hati kami, ikatkan janji bersama ridha ilahi. Kami satukan hati kami, ikatkan janji bersama ridha ilahi.